Konspirasi Soeharto dan A.H. Nasution menggulingkan Bung Karno. Pengambil alihan kekuasaan secara de facto dilanjutkan dengan pengambil alihan kekuasaan secara de jure. Pengambil alihan kekuasaan secara de facto sudah dilakukan sejak 1 Oktober 1965. Soeharto diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat oleh Bung Karno sejak 14 Oktober 1965. Tindakan ini diawali dengan penolakan oleh Soeharto dan Nasution terhadap Jenderal Pranoto Rekso-Samodro atas tunjukan Presiden Soekarno sebagai caretaker pengganti Jenderal Ahmad Yani sebagai Menpangan. Selain itu, tindakan terhadap perburuan dan pembantaian anggota dan simpatisan PKI dan orang-orang yang dianggap kiri yang menimbulkan kekacauan negara digunakan sebagai bargaining power terhadap Presiden Soekarno. Soeharto memberikan opsi bahwa dia tidak akan bertanggung jawab atas kekacauan nasional jika jabatan Menpangan tidak diberikan kepadanya. Jalan menuju pengambil alihan kekuasaan secara de jure diawali dengan pengepungan istana oleh pasukan RPKAD dan Kostrad saat sidang kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Alhasil, Bung Karno diterbangkan ke Bogor. Dari situlah 3 jenderal utusan Soeharto menyusul Bung Karno yang akhirnya menghasilkan Super Semar. Mengambil alihan kekuasaan secara de jure. Setelah Soeharto menerima Super Semar, surat perintah 11 Maret dari Bung Karno, Nasution menyadari bahwa Super Semar tidak hanya memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto, tetapi juga memberinya kontrol eksekutif. Nasution menyarankan kepada Soeharto bahwa ia berhak membentuk kabinet darurat, menggantikan kabinet yang pro PKI dan pro Soekarno. Soeharto masih hati-hati tentang apa yang dia bisa atau tidak bisa lakukan dengan kekuatan barunya, karena pembentukan kabinet adalah tanggung jawab Presiden. Nasution mendorong Soeharto berjanji untuk memberikan dukungan penuh. Maka tanggal 18 Maret 1966, Soeharto menangkap Khairul Saleh, Ketua MPRS, dan anggota MPRS yang dianggap pro PKI. Sebagai gantinya, dibentuk MPRS pengganti. MPRS yang baru pun bersidang dan Nasution terpilih sebagai ketua secara aklamasi. Dengan cerdik, pada 21 Juni 1966, Nasution dan MPRS meratifikasi Super Semar. Dengan keputusan ini berarti Soekarno dilarang menariknya kembali. Maka dibuatlah TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 yang meningkatkan kekuatan hukum Super Semar. Pada tanggal 22 Juni, Soekarno mencoba melawan dengan menyampaikan pidato berjudul Nawasara yang terdiri dari 9 butir di depan sidang MPRS. Namun Nasution bergeming bahwa Super Semar tidak boleh dicabut atau ditarik kembali. Selama 2 minggu ke depan, Nasution sibuk memimpin sidang umum MPRS. Di bawah kepemimpinannya, MPRS mengambil langkah-langkah seperti melarang paham Marxisme-Leninisme. Maka dibuatlah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Langkah selanjutnya, MPRS mencabut keputusan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan memerintahkan pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 1968.
Sidang umum MPRS juga meningkatkan kekuasaan Soeharto dengan secara resmi memerintahkannya untuk merumuskan kabinet baru. Sebuah keputusan juga disahkan yang menyatakan bahwa jika Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya, ia kini akan digantikan oleh pemegang super semar, bukan wakil presiden. Pada tanggal 10 Januari 1967, Nasution dan MPRS bersidang lagi dan Soekarno menyerahkan laporannya. Bung Karno tidak menyampaikan hal itu secara pribadi sebagai pidato yang diharapkan bisa mengatasi masalah G30S. Laporan itu diberi judul pelengkap Nawasara. Salah satu poinnya, jika dirinya, Bung Karno, akan disalahkan atas G30S, Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu, Nasution, juga harus disalahkan karena tidak melihat G30S datang dan menghentikannya sebelum terjadi. Tentu saja, laporan ini sekali lagi ditolak oleh MPRS yang dipimpin Nasution. Nasution memberi selamat kepada Jenderal Soeharto atas pengangkatannya sebagai acting presiden pada 12 Maret 1967. Pada bulan Februari 1967, DPR GR menyerukan sidang istimewa MPRS pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno dengan Soeharto. Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya. Akhirnya pada 12 Maret 1967, Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai presiden oleh MPRS dengan TAP MPRS nomor 33. Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai presiden penuh. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura tagar lambe Sunda.